Ini bukan cerita fiksi tentang percintaan. Ini cerita tentang aku dan dia. Dan ini ceritaku. Ya ampun, udah sebulan aja ya? Saya sekarang mau cycle ke-6. Cycle terakhir. Halo, namaku Tasya. Tahun ini usiaku 25. Ini adalah terapiku yang terakhir. Di awal rasanya begitu berat menjalaninya. Tapi waktu berjalan begitu cepat ketika kita belajar untuk mensyukuri setiap detiknya. Aku, kata banyak orang, adalah anak yang banyak bicara, ceria, aktif, dan suka mencoba banyak hal. Ya, aku rasa mereka benar. Aku suka melakukan banyak aktivitas dan mengikuti beberapa komunitas, serta aktif dalam beberapa pelayanan juga. Aku memiliki banyak hobi, lebih tepatnya aku suka mempelajari hal-hal baru. Sama seperti kebanyakan anak muda seumuranku, aku pun punya banyak mimpi dan cita-cita yang ingin sekali aku capai. Aku melakukan banyak hal untuk mewujudkannya. Tapi suatu ketika, tepatnya di Oktober 2019, semuanya seakan berhenti bergerak. Suatu hari aku terbangun dan sulit sekali untuk menggerakkan kaki dan tanganku. Waktu itu, aku belum mengetahuinya dan hanya berpikir, cuma kelelahan biasa. Hari terus berjalan dan aku mengalami kerontokan rambut yang luar biasa. Berat badanku pun turun 10 kg dalam beberapa hari. Dan kakiku semakin sulit untuk digerakkan. Lalu mama membawa aku ke dokter klinik biasa. Dan dokter memberikan suatu rujukan untuk ke dokter penyakit dalam untuk diperiksa lebih lanjut. Karena ada gejala lain yang harus dipastikan melalui tes laboratorium. Dan saat aku ke dokter penyakit dalam, aku melakukan banyak tes laboratorium yang bukan hanya sekali namun berulang kali. Satu kalimat yang masih kuingat sampai detik ini. Di awal, saya curiga dia terkena lupus. Dan benar, Tasya positif lupus tipe sistemik lupus erythematosus dan autoimun vaskulitis kulit di bagian kaki. Rambutnya akan rontok, dia akan sulit berjalan. Dia harus minum obat untuk waktu yang sangat lama dan harus menjalankan terapi. Anak ibu harus segera dirawat. Itu kata dokter tepatnya di awal November 2019. Aku mencoba mendatangi beberapa dokter penyakit dalam dan hasilnya sama. Dan aku masih menolak semua ucapan dokter dan memilih untuk tidak berobat atau ke dokter lagi. Rasanya saat itu seperti hari berhenti dan semuanya seakan hancur. Aku marah sama Tuhan. Aku kecewa. Dan aku bertanya, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa harus aku? Kenapa harus seorang Tasya dan apa salah aku? Pertanyaan itu terus aku tanyakan hampir di setiap doaku setiap hari. Hingga suatu ketika aku drop dan dilarikan ke rumah sakit tepatnya jam 1 malam. Keadaanku semakin drop. Ada kebocoran di bagian ginjalku. Dan fungsi hati menurun sangat drastis. Pembekuan darah, kakiku penuh dengan luka. Dan ada hipertiroid. Dokter melihat hasil lab itu dan bilang, kamu masih hidup aja, itu sebuah mukjizat, Tasya. Jika ditanya rasanya seperti apa, rasanya seperti berjalan di dalam lorong yang sangat panjang, sangat gelap, takut, dan merasa sendirian. Aku seperti gak punya harapan. Di usiaku yang harusnya aku bisa nongkrong, main, sibuk, gapai mimpi, ini malah aku habiskan waktu untuk melihat langit kamar, tembok. Bahkan aku mengalami insomnia yang sangat luar biasa. Aku takut memejamkan mata dan berpikir, Tuhan, apa aku besok masih bisa melihat matahari ya? Aku mengalami mental down yang luar biasa. Dan aku menangis hampir setiap hari. Orang-orang di dekatku yang tadinya melihat aku dengan tatapan kagum
dan dengan senyuman, kini melihat aku dengan tatapan penuh dengan kasihan. Hingga di saat aku mengalami masa kritisku, aku merasa kalau saat itu adalah hari terakhirku. Tapi ada satu sosok yang sangat aku rindukan hadir dan menyampaikan satu pesan. Katanya begini, "Aku bersamamu, jangan takut. Apa yang kamu rasakan sekarang bukanlah akhir dari segalanya. Jangan pernah ragu akan hadirnya hari yang cerah. Karena matahari daripadaku pasti ada untuk memberikan kehangatan untukmu. Tetaplah percaya dan aku ada bersamamu." Selama ini aku berdoa dan bertanya, "Tuhan, Engkau di mana?" Dan ternyata Dia ada bersamaku. Dia ada di setiap aku merasa sendirian. Dia ada di setiap momen hidupku. Kadang kita merasa kalau Tuhan kok gak ada. Tapi sebenarnya Tuhan itu ada. Dia ada sama kita. Hanya kita kurang peka untuk melihat atau mendengar kehadiran Dia. Karena ego kita terlalu besar. Dan saat itu, aku tahu kalau aku tidak pernah lagi merasa sendiri. Aku ada dalam perlindungannya. Dan lorong yang aku lewati tidak lagi nampak gelap. Ada cahaya yang menerangi jalanku, yaitu pelita yang Dia berikan kepadaku. Dan aku memutuskan untuk berkata sama Tuhan, "Tuhan, aku mau melewati ini semua, asal sama Tuhan." Di awal doaku, aku minta kesembuhan. Aku minta Tuhan, sembuhkan aku. Tapi hari itu, aku berdoa dan bilang sama Tuhan, "Tuhan, berikan aku sukacita yang meluap-luap. Dan bagaimanapun, lupus boleh ada di dalamku. Tapi lupus tidak akan pernah merebut sukacitaku." Aku menjalani terapi psikologu. Di awal, Mama dengan berat hati mengiyakan karena efek samping obat yang begitu keras. Tapi ada satu iman percaya yang aku katakan dan itu menjawab pertanyaanku, kenapa harus aku Tuhan? Yaitu bahwa Tuhan izinkan aku melewati ini karena Tuhan pilih aku dan percaya aku kuat dan aku bisa melewatinya. Di awal aku berpikir ini seperti sebuah bencana atau awal yang buruk untuk kehidupanku. Aku kehilangan pekerjaan, pengeluaran yang semakin besar, dan aku tidak bisa berjalan. Aku tidak tahu aku harus apa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Dia menyertai hidupku dari awal hingga akhir. Aku pernah merasa marah dan lelah. Aku pun punya banyak alasan untuk menyerah. Tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Karena aku tahu, aku tidak pernah berjalan sendirian. Ada Dia yang berjalan bersamaku. Banyak hal yang telah aku alami. Banyak kesakitan, banyak air mata, merasa ditinggalkan, dan merasa sendiri. Tapi dari hal itu semua, Tuhan mengajarkan aku banyak hal. Tuhan membentuk dan mengubahkan aku. Dan melalui hidupku, aku mau menjadi berkat untuk semua orang. Bagi mereka yang mendengarkan atau menyaksikan ceritaku. Kita emang gak bisa merubah masa lalu. Tapi kita bisa merubah apa yang ada di depan kita. Dan aku memilih untuk tetap berjalan ke depan bersama Dia. Karena Dia yang memegang masa depanku. Ketika aku menjalani hari-hariku dengan sukacita, dengan bersyukur, dan dengan mencintai diriku, aku bisa melewatinya semua dengan mudah. Banyak teman dan keluarga yang mensupport aku. Dan aku juga bersyukur karena Tuhan telah izinkan aku melewati ini semua. Aku, Anastasia Pati, seorang Odapus, dan aku masih terus berjuang karena perjalanan ini masih sangat panjang.